Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review jurnal dari kelompok kami. Yang pertama adalah judul Next. Judul dari jurnal kami yaitu Mediation Role of Business Value and Strategy Inform Performance of Organization Using Software as a Service atau SaaS Enterprise Application. Next. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia dengan NRP 002, ada Anin dengan NRP 073, ada Lera dengan NRP 046, ada Firman dengan NRP 014, dan ada Alfandi dengan NRP 065. Next. Topik bahasan yang akan kita bahas adalah latar belakang teoritis, model penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi dan implikasi, dan juga ada kesimpulan. Next. Dengan meningkatnya pertumbuhan yang diharapkan pasar dunia untuk perangkat lunak cloud, terdapat tren meningkat untuk mengadopsi aplikasi perusahaan dalam model perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS EA. Dampak dari TI dan SI sendiri sudah menjadi perhatian utama industri dan pasar karena pengembalian investasinya. Walaupun begitu, bahasan atau aspek ini masih sangat terbatas dan penggunaan komputasi awan masih termasuk kurang dipelajari. Lalu, dampak produktivitas, profitabilitas, dan kinerja kompetitif dari penggunaan SaaS-EA juga belum diulas oleh penelitian lain. Menurut beberapa peneliti, kapabilitas perusahaan adalah salah satu pendorong utama nilai ekonomi, dan TI dapat memperbesarnya. Oleh karena itu, subjek pertama dari penelitian ini adalah bagaimana kapabilitas perusahaan yang mendukung SaaS-EA menghasilkan dampak pada kinerja perusahaan. Selain itu, penggunaan aplikasi perusahaan juga sering dikaitkan dengan penciptaan nilai bisnis atau manfaat operasional. Sedangkan banyak peneliti mengaitkan kinerja perusahaan dengan manfaat strategis. Namun umumnya penelitian tersebut dilakukan di perusahaan yang didukung oleh TI, sehingga kedua manfaat tersebut masih kurang terdefinisi dalam penelitian tentang komputasi awan. Dalam penelitian ini, dampak SaaS-EA pada kinerja perusahaan akan diteliti apakah merupakan pengaruh langsung dari kemampuan perusahaan atau merupakan konsekuensi dari nilai bisnis yang dihasilkan. Boleh di next. Di tengah peningkatan tren adopsi aplikasi perusahaan dalam model perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS-EA, masih terdapat banyak perusahaan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan semua nilai potensial dari transisi aplikasi perusahaan ke cloud. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan tersebut tidak menggunakan pendekatan ini sebagai strategi holistiknya. Sehingga artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kemampuan yang didukung oleh aplikasi perusahaan perangkat lunak sebagai layanan berkontribusi pada kinerja perusahaan dan apa peran nilai bisnis dan strategi bisnis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti membangun model teoritis yang menggabungkan pandangan berbasis sumber daya atau RBV dan teori strategi kompetitif Michael Porter secara empiris menggunakan pemodelan persamaan struktural atau SEM dan pemodelan jalur parsial kuadrat terkecil atau PLS. Boleh di next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap aliran penelitian masalah bisnis di komputasi awan, mempelajari bagaimana dan di bawah kondisi apa, bagaimana yang kemampuan yang diaktifkan SaaS-EA mempengaruhi penciptaan berbagai jenis kinerja, dan memberikan kontribusi tambahan untuk kemajuan pengetahuan para peneliti dan praktisi di bidang komputasi awan dan perangkat lunak aplikasi perusahaan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada latar belakang teoritis. Yang pertama, nilai bisnis berbasis IT dan perangkat lunak sebagai aplikasi layanan. Penelitian nilai bisnis berbasis IT telah menunjukkan bahwa investasi di bidang IT memiliki efek penting pada produktivitas dan nilai pasar perusahaan. Aplikasi IT banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aktivitas, contohnya seperti ERP, CRM, MRP, dan SCM. Sebagian besar implementasi dan penggunaan aplikasi enterprise adalah pada on-premise atau software as a product dan SaaS, yaitu software as a service. Lalu selanjutnya nilai bisnis dan kinerja perusahaan. Nilai bisnis dihasilkan dari dampak tingkat proses menengah yang mencerminkan efek perspektif internal dan kapabilitas perusahaan dan memiliki konsekuensi pada item seperti layanan
pelanggan, atau manajemen inventaris. Sedangkan kinerja perusahaan mempunyai beberapa indikator seperti kinerja keuangan, pendapatan, laba, pengembalian modal, pangsa pasar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada research-based view dan teori strategi kompetitif. Penelitian nilai bisnis berbasis IT didedikasikan untuk menganalisis dampak IT dalam nilai dan kinerja di tingkat organisasi, ekonomi, atau negara. Teori resource-based view atau RBV didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan terdiri dari sekumpulan sumber daya dan semakin berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan sulit untuk menggantikannya. Semakin tinggi pula dampaknya terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Nah, pada teori strategi kompetitif, langkah pertama untuk menetapkan strategi bisnis yaitu memilih positioning untuk menciptakan nilai bagi pembeli dan untuk memperoleh keuntungan kompetitif relatif. Strategi kompetitif yang dipilih menjadi strategi bisnis perusahaan umumnya melibatkan penetapan tujuan, penetapan tindakan untuk mencapai tujuan, dan mobilisasi sumber daya yang biasanya terbatas. Strategi kompetitif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Selanjutnya, untuk bagian model penelitian. Teori RBV menekankan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menciptakan manfaat perusahaan. Menurut teori strategi bersaing, kinerja perusahaan suatu organisasi dipengaruhi oleh strategi yang dipilih yang membuat perusahaan berharap bahwa kemampuannya didukung oleh fungsionalitas yang disediakan melalui SAA/SEA akan memperkuat strategi bisnis yang dipilih untuk mendapatkan keuntungan persaingan. Nah, dalam jurnal ini ada 3 pendapat, di mana yang pertama, kemampuan perusahaan yang didukung oleh SAA/SEA adalah pendorong bagi organisasi untuk menciptakan kinerja perusahaan yang diwakili melalui kinerja pasar dan profitabilitas. Pendapat yang kedua, kontribusi dari strategi bisnis dan nilai bisnis yang dipilih akan bertindak sebagai mediator dari efek kemampuan perusahaan yang didukung oleh SAA/SEA pada dampak kinerja perusahaan. Yang ketiga, strategi bisnis yang dipilih harus mempengaruhi nilai bisnis. Next. Nah, untuk bagian 3.1, aplikasi perusahaan perangkat lunak sebagai layanan dan kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan di dalam jurnal ini diartikan sebagai artikulasi dari kapasitas, bahan, dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan untuk menerapkan strategi yang menguntungkan serta memenuhi tujuan bisnis dan mengubah input menjadi output yang bernilai lebih besar, yaitu menumbuhkan nilai bisnis itu sendiri. Aplikasi perusahaan untuk HRM atau ERP memungkinkan untuk pengembangan bakat manusia, konektivitas, dan proses integrasi yang lebih besar antara departemen yang berbeda dan ketersediaan data yang akurat untuk perencanaan. Dari sini diambil hipotesis pertama, yaitu dukungan SAA/SEA untuk kemampuan perusahaan secara positif mempengaruhi pasar pertunjukan. Lalu 3.2 yaitu membahas tentang nilai bisnis, di mana nilai bisnis adalah suatu proses yang mewakili manfaat dari peningkatan dalam proses, efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas atau item serupa seperti operasi internal, pengadaan, pemasaran, dan penjualan. Dari sini didapat 2 hipotesis, di mana hipotesis yang kedua adalah dukungan SAA/SEA untuk kemampuan perusahaan secara positif mempengaruhi penciptaan nilai bisnis, dan nilai bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja pasar dan profitabilitas. Next. Untuk selanjutnya adalah strategi bisnis. Untuk mendapat keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja perusahaan, perusahaan harus memilih strategi bersaing di antara pilihan biaya rendah, diferensiasi pemasaran, maupun diferensiasi inovatif. Terdapat 2 hipotesis dari ini. Yang pertama, strategi bisnis yang dipilih secara positif mempengaruhi nilai bisnis, dan profitabilitas perusahaan dengan kemampuan perusahaan yang mendukung SAA/SEA dipengaruhi oleh strategi bisnis. Lalu untuk 3.4, kinerja perusahaan.
Sebagian besar pekerjaan terkait dengan pengukuran kinerja perusahaan telah berpusat pada metrik keuangan. Namun, seperti beberapa penelitian menyebutkan bahwa akses ke data keuangan tidak pernah mudah diperoleh karena ada sensitivitas informasi. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap bahwa kinerja perusahaan memiliki dua dimensi, yaitu kinerja pasar dan profitabilitas. Next. Yang terakhir, hipotesis mediasi. Model penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah model mediator ganda, di mana strategi bisnis dan nilai bisnis merupakan variabel mediator antara dukungan SAA/SEA terhadap kapabilitas perusahaan dan kinerja perusahaan. Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa konfigurasi kegiatan perusahaan memungkinkan implementasi strategi bisnis yang dipilih untuk mencapai keunggulan kompetitif, baik itu pendekatan biaya rendah atau melalui diferensiasi. Efek perantara dari strategi bisnis antara kemampuan kapitalisasi perusahaan dan penciptaan kinerja perusahaan telah menjadi subjek dari pekerjaan sebelumnya. Dari sini juga bisa diambil satu hipotesis di mana strategi bisnis secara positif memediasi hubungan antara SAA/SEA, dukungan untuk kemampuan, dan profitabilitas perusahaan. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode pengukuran. Evaluasi model teoritis dilakukan di perusahaan yang telah mengadopsi SAA/SEA yang terletak di negara Eropa Selatan, menggunakan kuesioner dengan item yang disebutkan dalam literatur di mana beberapa konstruksinya bersifat reflektif. Item tersebut terdiri atas, yang pertama ada kompetensi manajerial, yang kedua pengetahuan dan keterampilan karyawan, yang ketiga perencanaan strategis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, item diukur menggunakan 7-point range scale. Untuk tanggal dan tempat penelitiannya, pengumpulan data terjadi selama 6 minggu berturut-turut selama bulan Mei dan Juni 2016, dan penelitian dilakukan pada perusahaan yang terletak di Eropa Selatan. Untuk jumlah respondennya ada sebesar 381 responden, dan metode penelitian yang digunakan adalah survei yang disajikan secara online menggunakan kuesioner, termasuk penjelasan tentang ruang lingkup dan relevansi penelitian. Melalui email undangan yang dikirim oleh IDC, seorang analis riset utama di seluruh dunia di bidang TI atau IS. Untuk sampel respondennya sendiri terdiri dari CEO, CFO, CIO, GM, dan direktur. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, untuk penelitian empiris model penelitian, yang digunakan adalah SEM dengan teknik pemodelan jalur PLS berbasis varians. Metode ini dianggap yang paling memadai untuk penelitian ini karena itemnya yang tidak berdistribusi normal atau P kurang dari 0,01. Analisis dukungan SAA/SEA terhadap kapabilitas perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja pasar, karena beta head sama dengan 0,097, yang mana itu kurang dari 0,01. Namun secara signifikan berdampak pada nilai bisnis dengan beta head sama dengan 0,432, yang mana itu lebih dari P kurang, yang mana itu lebih dari 0,01. Selanjutnya, mengenai kinerja perusahaan, model ini juga menjelaskan 44,7% variasi kinerja pasar dan 60,3% variasi profitabilitas. Nilai bisnis mempengaruhi kinerja pasar dengan signifikansi statistik, yaitu beta head sama dengan 0,330, yang mana itu lebih dari 0,01, namun tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nilai bisnis secara positif memediasi hubungan antara dukungan SAA/SEA untuk kemampuan perusahaan dan kinerja pasar. Namun terdapat beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan. Yang pertama, strategi bisnis secara positif memediasi hubungan antara SAA/SEA, dukungan untuk kemampuan dan profitabilitas perusahaan, dan yang kedua, nilai bisnis secara positif memediasi hubungan antara dukungan SAA/SEA untuk kemampuan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian temuan dan implikasi. Yang pertama, untuk diskusi temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi dengan dukungan SAA/SEA untuk kemampuan perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dengan mencapai nilai bisnis melalui pengiriman yang lebih tepat waktu, kualitas produk yang lebih baik, layanan pelanggan, informasi yang mendukung pengambilan keputusan, dan biaya pengadaan yang dioptimalkan. Untuk bagian implikasi teoritis, secara keseluruhan,
Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai bisnis dan strategi bisnis adalah hubungan penting antara kontribusi kemampuan yang didukung oleh SAASEA dan kinerja perusahaan, menegaskan relevansi penting dari mediator yang digunakan dalam penelitian ini dan mendukung rekomendasi keseluruhan untuk memasukkannya ke dalam studi teknologi SAASEA di masa mendatang. Next. Untuk yang bagian ketiga, yaitu implikasi manajerial dan praktis, di mana perusahaan yang berinvestasi di software as a service enterprise application dapat mengharapkan bahwa kemampuan perusahaan mereka mempengaruhi kinerja perusahaan melalui efek tidak langsung yang diperoleh dengan nilai bisnis yang diciptakan dan strategi bisnis yang didukung. Untuk yang bagian terakhir, yaitu keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti mengusulkan bahwa pekerjaan masa depan berdasarkan model ini dapat dikembangkan untuk industri tertentu dengan pengumpulan ukuran kinerja yang objektif dan mengembangkan kuesioner untuk menormalkan dan membuat kemampuan dan strategi setiap perusahaan responden lebih nyata lagi. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nilai bisnis variabel kinerja tingkat proses menengah memperkenalkan perbedaan besar dengan sebagian besar penelitian yang dilakukan sejauh ini pada nilai IT yang terutama difokuskan pada kinerja perusahaan. Pentingnya nilai bisnis sebagai konstruk mediator diperkuat karena efek tidak langsung dari kapabilitas perusahaan dalam kinerja perusahaan lebih kuat daripada model dengan strategi bisnis sebagai mediator tunggal. Selain itu, profitabilitas tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kapabilitas perusahaan, nilai bisnis, atau strategi bisnis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kinerja pasar, yang berarti bahwa perusahaan memimpin pasar juga cenderung lebih menguntungkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.